Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan kembali tutorial kita di HTML dasar Reza Irfani Institute. Pada kesempatan yang ketiga kali ini kita akan mencoba membuat form HTML. Oke, kita hapus dulu yang kita rasa tidak perlu karena kita akan membuat form. Kita rubah judulnya menjadi misalnya formulir absensi. Oke. Save, kita lihat judulnya, kita lihat ya sudah berubah, formulir absensi. Kemudian ini kita rubah menjadi form absensi. Oke. Oke. Sekarang kita akan membuat form HTML. Sebuah form itu ditandai dengan tag form, kemudian ditutup dengan slash form. Nah, form ini digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna, meminta data dari pengguna. Akan lebih jelas nanti kalau kita sudah lihat hasilnya. Oke, kita buat form absensi. Itu yang pertama tentu adalah nama lengkap. Oke, kita buat seperti ini dengan label ya. Label, kita buat label. Oke, label selalu diakhiri dengan slash label. Kita buat labelnya nama lengkap. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat form tempat user memasukkan data nama lengkap. Nah, nama lengkap tipenya adalah teks. Nah, tipe ini yang kemudian dikenal dengan nama property ya. Jadi sebuah tag input itu mempunyai salah satu propertinya adalah tipe ya. Oke, kita rapikan. Input tidak ditutup dengan slash input, jadi cukup input saja seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, Anda akan lihat hasil seperti ini. Inilah yang disebut dengan label ya, kemudian ini inputnya. Oke, kita buat yang kedua yaitu tanggal lahir. Sama, kita buat label tanggal lahir. Oke, kemudian input. Nah, untuk tanggal lahir karena dia terkait dengan tanggal, tentu tipenya kita bisa set sebagai date. Oke. Save. Kita lihat hasilnya. Oke, Anda lihat dia tampil di sebelah kanan ya. Tanggal lahir. Kemudian maaf ini ada tanda salah ya. Nah, Anda lihat ya, tampil seperti ini karena dia kita set tipenya adalah date sehingga kita bisa memilih tanggal. Kemudian label yang ketiga kita set buat alamat lengkap. Nah, untuk alamat lengkap kita menggunakan text area ya, text area. Nah, text areanya tidak perlu tipe ya, tidak perlu tipe, hanya saja kita tutup dengan slash text area. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Kemudian terakhir kita tentu butuh tombol ya, butuh tombol. Kita buat button ya, button. Kemudian tipenya submit karena ini berfungsi untuk mensubmit data ya, mengirimkan data yang sudah diisi. Oke, kita berikan tulisan di tombolnya, tombol simpan. Oke, Anda lihat inilah form sederhana di HTML. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, nah agar setiap
label dan form ini tampil ke bawah, kita bisa bungkus dia dengan div ya. Kita perhatikan seperti ini ya, div. Nah, jadi kita bungkus dengan div. Lihat, kita rapikan dulu. Nah, lihat, ini adalah satu div ya. Kemudian kita bungkus yang ini dengan div lagi seperti ini, div. Nah, kita pindahkan ke sini, kita rapihkan lagi. Ini satu paket ya, satu paket, ini satu paket. Nah, kemudian teks areanya juga kita bungkus dengan div seperti ini. Oke, ini kita salin seperti ini, rapihkan lagi. Oke, dan terakhir tentu button juga kita bungkus dengan div. Nah, oke, rapihkan. Nah, jika Anda lihat ya, div membungkus setiap label dan input. Nah, ini akan membuat tampilan form kita lebih rapi. Nah, Anda lihat ya, sudah turun ke bawah. Nah, tinggal nanti kita bisa atur div-nya dengan CSS, Cascade Style Sheet. Tapi yang penting di tutorial ini Anda ingat bahwa form itu dimulai dengan tag form dan ditutup dengan slash form. Kemudian ada label yang berupa label tulisan yang ada di sebelah kiri ini ya, ini disebutnya label. Kemudian input ada tipe bermacam-macam. Jika tipenya teks maka dia bisa kita isi teks ya. Kalau tipenya date maka dia akan memberikan format tanggal seperti ini sehingga user bisa memilih tanggal. Kita klik 9 di sini. Nah, akan seperti itu. Kemudian yang luas ini disebut dengan text area. Nah, text area juga bisa kita atur ya. Misalnya kita ingin dia terdiri dari 10 baris ya. Kita bisa buat rows sama dengan 10. Nah, rows sama dengan 10. Nah, kita lihat. Nah, jadi ada 10 baris ya. Ini belum terlalu rapi karena kita belum memasukkan CSS ke dalam kode HTML kita. Oke, demikian. Silahkan dicoba tutorial ketiga ini. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.